سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرات جميع إخوانه والأولياء والمرسلين والأولياء شهداء صالحين من مشارق الأرض والمغاربها ثم إلى حضرة سيدنا الإمام بدر الصابر والصابر بالقادر سيدنا الجنة بالجنة ونعد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة نريد تعلم التعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله جنب الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نوينا كما نوى في صلى الله عليه وسلم الحمد القادر بن أحمد السجاد بن محمد وعلي المشهور بن محمد بن سالم بن حبيب زين هشام التابعي عدم بن محمد سالم الحسن ابن عبد الله بن عمر الكاظم بن سلمان الكاظم من شيخنا في الدين جميع بين أمهاتنا أزواجنا ذرياتنا أحبابنا أجمعين ومن كان جنة جعلنا ودة ورحمة لنا ولهم برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين ويا أقدر القادرين اجعل نيتنا تحت نيتنا سلف الصالحين حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال. Sebelum kita mulai ngaji, jamaah sekalian, saya lebih mementingkan pengajian ini memang daripada yang lain. Sebenarnya saya udah harus bertugas karena memang saya kan sebagai pemangku pembimbing umroh di travel yang kita ada. Jadi di waktu yang bersamaan saya udah harus membimbing mereka di Bandara Soekarno-Hatta. Yang mereka sih luar biasa, teleponnya sama saya dengan bisa jadi bagaikan banyaknya petasan sunat. Petasan sunat kan ketika jatuh blok-blok banyak banget. Telepon SMS. Tadi saya mau berangkat agak sedikit telat karena memang ada kerjaan rumah yang harus saya selesaikan dulu. Begitu, saya bingung saya harus milih mana untuk menyelesaikan umrah karena memang jamaah udah hari ini bakal berangkat umrah. Tapi tetap pengajian saya lebih dahulukan. Gitu. Walaupun sih berikutnya ya karena kan saya sebagai pembimbing bertanggung jawab luar biasa gitu. Tapi doain saya ungkapkan sebelum ngaji ini mudah-mudahan dalam keberkahan ngaji mereka yang pada di Bandara Soekarno-Hatta, andaikan saya memang belum datang ke sana, mereka tidak dalam keadaan kalut. Memang kalut kalau nggak ada pembimbing di sana gitu. Mau ke kamar mandi aja bingung, takut gimana dan gimana. Apalagi orang-orang awam yang nggak ngerti gimana dan gimana. Mereka nanti minum seminum-minumnya aja. Itu bayarnya sampai kopi aja bisa 200.000 rupiah. Gitu. Iya padahal yang biasa kita ngopi paling cuma berapa sih? 3.000. 3.000. Iya di sana bisa 200-an tuh luar biasa. Gitu. Udah gitu ada juga jamaah Bang
Syamsul Hanafi meninggal dunia. Ini mertua dari Dikjum. Jadi Bang Syamsul Hanafi meninggal dunia, mertuanya Dikjum. Amin. Habis dari sini mau nggak mau, karena ini meninggal. Dan halnya kalau kawinan saya tunda, biarin saya habis dari sini langsung ke bandara. Tapi ini meninggal, udah batas akhir, mau bilang gimana lagi. Akhirnya ya doain, andaikan nanti saya telat-telat ke bandara, ya nggak ada permasalahan mereka. Dan mereka udah masuk dalam ruang tunggu untuk berangkat umrah. Gitu. Ya bisa Sunan Gunung Jati bukan, Habib Hasan juga saya bukan. Kalau saya jadi Sunan Gunung Jati, saya bagi waktu saya semua ada gitu. Ya. Amin. Jadi bukan, ya akhirnya ya cuma dekat dengan Bang Syamsul Hanafi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Taha. Sampai situ ya? Man wadaba ala qira'atiha 'inda tulu'il fajri kulla yawmin aqallu ma yura min barakatiha annahu yadkhulu 'alayhi fi dhalika al-yawmi rizqun jadid lam yakun lahu ilaihi tashawwubun wa tubdha hawaijuhu fi dhalika al-yawm wa talinu lahu al-qulubu wa yunsaru 'ala al-a'da'i wa laha min al-fadli ma la yuhsa. Allahu akbar. Surah Taha. Ada yang punya HP Al-Quran? Saya tadinya ada, tapi perubahan-perubahannya enggak ada. Al-Quran Surah Taha. Atau ada yang punya mushaf Al-Quran Surah Taha. Bismillah. Ada yang punya mushaf Al-Quran Al-Karim? Nggak dicariin surahnya? Itu surah Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqa al-arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsyi istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Terus sampai akhir. Itu surah Taha 135 ayat. Jadi surah Taha banyaknya 135 ayat. Itu surah Taha. Yang awalnya itu ada kata-kata Taha. Taha itu nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Taha, Muddathir, Muzammil itu adalah nama lain dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Yasin. Itu nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memberi gelar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata Taha. Surah Taha artinya surah Muhammad. Karena ada juga surah Muhammad yang itu adalah Muhammad. Surah Muhammad artinya surahnya Nabi Muhammad. Surah Taha ya Taha kembali ke Nabi Muhammad juga. Yasin ke Nabi Muhammad juga. Al-Muzammil, Al-Muddathir itu ke Nabi Muhammad juga.
Man wadhaba ala qiraatiha, dan barang siapa yang merutinitaskan membaca surah Taha anda tulu'il fajri, ketika terbit matahari, kula yaumin, setiap hari, ketika waktu isyraq. Ketika waktu isyraq kita baca surah Taha 135 ayat. Sebentar, orang cuma sekedar dua baris, dua kebetan, dua lembar Al-Quran. Kelihatannya sih memang banyak. Seperti Yasin 83 ayat, ini 135 ayat, beda-beda tipis gitu. Ya beda-beda tipis gitu dari surah Yasin dan surah Taha. Cuma karena kita udah sering membiasakan surah Yasin, seakan tuh Yasin udah biasa-biasa aja, udah kelihatan lamanya. Walaupun orang-orang baca lama karena mereka nggak terbiasa baca surah Yasin. Tapi kalau kita udah terbiasa membaca surah Yasin, nggak kelihatan lama. Man wadhaba ala qiraatiha, barang siapa yang merutinitaskan membaca surah Taha inda tulu'il fajr, ketika terbit matahari, jam 6:05 nih kita baca surah Taha. Kemarin jamaah sekalian udah pada baca surah Al-Waqi'ah enggak? Udah ngamalin enggak? Jangan artinya kita punya ilmu kemudian kita nggak ngamalin. Kan kemarin pembahasan kita surah Al-Waqi'ah. Itu lijalbir rizq, itu untuk menarik rezeki. Bagaimana mungkin rezeki bisa ditarik kalau misalnya nggak ada yang narik? Dan ada penariknya. Kalau kita mau narik dengan tangan kita nggak bisa. Itu harus dengan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang Maha memberi. Maka kalau misalnya dengan tangan Allah, ya berarti dengan ucapan Allah, dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya surah Al-Waqi'ah. Mereka terkadang membaca surah Al-Waqi'ah, ada yang di pagi hari rutin, ada yang di sore hari rutin, ada yang di malam hari rutin. Ada juga yang mereka membaca di malamnya baca, kemudian di sorenya juga baca. Minimalnya mereka sehari sekali. Kapan? Ba'dal asar. Bisa satu, habis salat asar baca dah tuh. Kemudian dengan doanya juga, Allahumma sun wujuhana bil yasar wa la tuhinna bil iktar, wa nastarjika talibi rizqi wa nasta'tiba syura khalqi. Itu doa surah Al-Waqi'ah. Kalau kita di dalam Khulasatul Madad, habis doa surah Al-Waqi'ah dicampur lagi dengan hizib apa? Hizbul Bahar, yang dikarang oleh Sayyidina Imam Abdul Hasan Asy'adili. Lebih kuat lagi itu sebenarnya. Kalau kita tahu rentetan zikir itu dalam Khulasatul Madad udah lebih dari segalanya. Artinya kita nggak perlu untuk yang lain-lain lagi. Dengan itu udah lebih dari segalanya. Pertama, kita udah jalanin sunnah Rasulullah, yang kalau misalnya kita baca Al-Waqi'ah, kemudian juga udah ada tuntutan dari mereka para ulama-ulama saleh, doa Al-Waqi'ah. Udah gitu ditambahin lagi dengan Hizbul Bahar, itu untuk nguatin. Ya andaikan ada orang mau coba-coba narik rezeki kita, dikuatin dengan yang namanya Hizbul Bahar. Dikuatin. Coba-coba ada orang mau ambil rezeki kita, nggak bisa. Artinya rezeki yang bakal Allah turunin nggak bakal bisa ditunda-tunda dengan gara-garanya adanya orang yang hasud misalnya, atau orang yang ria, atau orang yang benci sama kita dengan berbagai macam santet misalnya. Itu udah diperkuat dengan Hizbul Bahar. Itu. Lagi di akhir-akhir Hizbul Bahar itu mempunyai manfaat, bukan cuma sekedar penguat, tetapi malah merontokkan musuh. Jadi bukan untuk nguatin diri doang tuh. Di awal-awal Hizbul Bahar betul untuk memperkuat diri, tetapi di akhir-akhir Hizbul Bahar itu makna dan intinya itu untuk merontokkan musuh. Siapa aja orang yang benci sama kita, rontok aja. Mau nggak cepet atau lama dia bakal rontok. Itu keagungan orang yang sering membaca Hizbul Bahar. Tapi emang juga sih benar, kita rutinin kayak gitu tuh. Orang yang benci-benci sama kita, benar sih, dalam jangka sebulan 2 bulan sih nggak apa-apa. Setahun 2 tahun nggak ngapa-ngapa, tapi berakhirnya tuh yang jadi ngapa-ngapa, itu yang kesian. Emang udah ada rumusnya, udah ada bacaannya. Kita mah tinggal baca doang, nggak ada niatan gimana-gimana. Ya, kita cuma sekedar baca apa yang telah dikatakan oleh guru kita, baca kayak itu baca. Tetapi intinya ada banyak luar biasa.
Yang Allah Subhanahu wa taala nggak pernah tinggal diam kalau ada hambanya yang saleh dikotak-katik. Allah yang langsung turun tangan. Betul si hamba saleh diam aja. Bisa jadi di dalam rumahnya dia tidur. Atau dia lagi bercanda sama anak istrinya. Tetapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala melingkar kepada musuh-musuh dia dengan jeratan-jeratan geledek atau jeratan-jeratan berbagai macam musibah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya mendingan berantem sama preman juga daripada berantem sama ulama. Berantem sama preman paling mati, betul nggak? Kalau berantem sama ulama, wah kelanjutannya sampai berketerusan. Waduh, dipalingin lagi sama malaikat, palingin lagi. Kenapa? Malaikat nggak pernah suka kepada orang yang benci kepada mereka kaum salihin, gitu. Jadi kita baca aja deh jemaah. Dan juga jangan punya pemahaman kalau Hizbul Bahar itu ketinggian. Orang-orang Hadramaut, anak-anak kecil baca Hizbul Bahar, nggak ada yang bilang ketinggian. Orang yang mengatakan bahwa Hizbul Bahar, hizib ini ketinggian karena dia nggak tahu tentang hizib, maka dia bilang ketinggian. Udah gitu dia nggak tahu ngomong lagi. Yang dia bilang ketinggian karena dia udah sering berbuat maksiat, makanya dia bilang ketinggian. Ya, orang yang udah sering berbuat maksiat lagi, dia baca Hizbul Bahar, ketinggian banget, nggak sesuai. Hizbul Bahar itu untuk tinggiin derajat, sedangkan dia sendiri maksiat mulu. Bagaimana ceritanya? Jadi orang yang baca Hizbul Bahar ibaratnya orang yang dosanya udah diampuni sama Allah, udah tinggal ninggiin derajat doang. Makanya kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa membaca Hizbul Bahar itu tinggi, betul. Tingginya karena memang dia berbuat maksiat mulu. Dia ngeri, disepak terjang dengan Hizbul Bahar. Kalau kata ulama-ulama, Hizbul Bahar itu mampu merobek yang kira-kira singa nggak mampu merobek, dengan Hizbul Bahar itu mampu merobek. Itu kan kekuatan Hizbul Bahar. Kalau di wilayah Jakarta kita banyak silsilah sanadnya kepada Syekh Sultan Hasanuddin yang langsung tembus ke Syekh Syarif Hidayatullah. Itu banyak tuh Hizbul Bahar. Makanya ulama-ulama kita tempo dulu Hizbul Bahar dibaca bareng aja udah gitu. Yang laki, yang muda, yang kecil, yang tua, sebagaimana kita baca Hizbul Bahar, nggak khusus, nggak ada misalnya kalau Hizbul Bahar untuk kalangan 40 tahun ke atas, enggak. Kenapa? Ini kekuatan besar. Kalau dibilang kekuatan kan nggak harus dari kalangan orang-orang tua doang, atau dari kalangan kaum laki-laki doang. Yang namanya kekuatan kan perempuan juga harus kuat, anak juga harus kuat. Jadi kembali kepada Toha, surah Toha. Yang Toha itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Man wadhaba ala qiraatiha, barang siapa yang merutinitaskan membaca surah Toha inda tulu'il fajri kulla yawmin, ketika terbit matahari di setiap hari. Setiap hari kita baca surah Toha. Agar mayura min barakatiha, minimal yang dilihat keberkahan surah Toha, minimalnya nih, minimal. Percaya nggak? Percaya. Ini udah amalan mujarab yang udah dijalanin. Artinya nih amalan-amalan yang udah tinggal ngasih kepada jamaah, gitu. Udah banyak contohnya, ini dan itu dan ini. Udah banyak contoh. Annahu yadkhulu alaihi fi dzalikal yawm, bahwasanya dia masuk di hari tersebut rizqun jadid, rizki yang baru. Rizki yang baru adalah gitu di hari tersebut. Kalau misalnya nih, ini hari apa nih? Di Rabu, besok hari Kamis jam 6 pagi kita baca surah Taha. Dari ayat pertama sampai ayat ke-135 akhir dari surah Taha. Terus rutin. Itu nanti dia bakal melihat rizki yang baru datang. Jadi tuh rizki baru aja tuh, terus dapat rizki lagi. Yakun lahu ilaihi taj'ubun, yang bisa jadi dia belum pernah rindu dengan rezeki tersebut. Dia belum pernah tahu nih rezeki tersebut, tahu ada aja tok gitu. Allahu Akbar. Makanya Ki Abdul Majid, Ki Abdul Hamid, Ki Abdul Majid Kojan, itu amalan-amalannya amalan-amalan biasa. Artinya apa-apa yang ada di dalam Khulasatul Madad,
Apa yang kita baca dalam sumber-sumber dari baginda Rasulullah, cuma beliau rutin dan beliau ikhlas. Yakin. Beliau rutin, ikhlas, dan yakin. Itu setiap beliau baca zikiran-zikiran habis subuh, beliau buka karpetnya, itu seringkali intan berlian asli. Seringkali itu emas. Dan emasnya itu bukan cuma sekedar sedikit pada diri, bongkahan emas. Bongkahan emas. Kira-kira Bang Syahrul sama Bang Dafi kalau baca kayak gitu, Aduh. tuh emas ada ngumpet di bawah saja, dah kira-kira dia masih tetap ngaji gak? Cari lagi. Ngaji. Hah? Ngaji. Ngaji cari lagi namanya. Cari guru lagi. Astagfirullahaladzim. Itu cari apa? Biasa saja. Cari apa? Hah? Cari apa? Nambah. Nambah iya. Ya kalau gitu mendingan nggak dikasih dah. Dia dapat duit lagi, dia mau kawin lagi. Gimana nih Pak? Astagfirullah. Gak bisa jadi kakak pertama nih. Jatuh lagi jadi kakak 10 kalau begini jadi itu Ki Abdul Majid sering banget. Kalau dibilang sama ulama-ulama kita, Ki Abdul Majid nggak baca bacaan yang lain, bacaan yang kita yang udah diajarin sama Rasulullah. Yang kalau misalnya sore baca Al-Waqiah, subuh baca surah Thaha, udah begitu doang karena rutin istiqamah, ikhlas, dan sambil mempunyai keyakinan yang luar biasa. Baca surah Thaha, habis kelar dia baca surah Thaha, dia cuma buka doang tuh dia punya sajadah, itu emas datang, berlian, intan, pada ada di situ. Cuma karena memang beliau orang soleh, beliau mikir, benar sih, dalam ungkapan kalau baca surah Thaha, rizki baru bakal datang. Cuma nih permasalahan karena beliau ulama, ini siapa yang naruh nih? Anda takut kalau di jin yang naruh, tahu-taunya kayak harta orang kaya ditaruh di sini, berarti kan jin tuh nyolong. Padahal mah kalau kita ibaratnya yakinin aja bahwa itu malaikat yang naruh, betul gak? Kalau kita nih, kenapa? Dunia kita masih kental, banget sama dunia. Tapi beliau udah gak ada kekentalan dengan dunia. Didatengin tuh sama bongkahan emas. Allahu Akbar, ini emas nih yang luar biasa. Atau bisa jadi kalau misalnya zaman sekarang kan terkenal dengan batu akik, ini yang lebih dari segalanya. Dia pikir-pikir, ya Allah kalau begini jadinya, ngadu sama gurunya. Guru, ini saya kalau misalnya habis zikir ada emas, ada intan, ada berlian di bawah saja, gimana? Terkadang duit gepokan, tapi beliau nggak pakai tuh, beliau taruh dulu. Gitu juga Pak Nadar di satu waktu, Masya Allah. Tapi itu kan saya juga bingung, kan kita udah paham ngaji. Ini duit di rumah saya gepokan, duit siapa? Nanya, ibaratnya nanya ke istri, duit siapa nih? Nggak tahu. Terus nggak bakal mungkin duit Umar. Kalau Umar siapa yang ngasih duit sebegitu gepokan? Bagus, apalagi si Ghazali. Duit siapa? Ya nggak tahu. Ya udah Bismillah. Ya Bismillahnya bukan kita ambil, maksudnya gimana ceritanya biar tuh duit keluar. Gitu. Mudah-mudahan yang kayak gini jangan dulu dikasih ke jamaahnya. Takutnya ngajinya rontok. Zikir melulu, zikir akhirnya nggak ngaji deh akhirnya. Ini juga Allah ngelihat model-model kayak gini. Kalau misalnya kira-kira hatinya udah kuat, bakal dikasih. Tapi kalau yang belum kuat, lebih baik jamaah sekarang nih baca aja surah Thaha. Mau dapat bagaimana kek, yakinin bakal dapat. Rizkinya bakal baru. Enggak itu duit, itu kesehatan. Enggak itu kesehatan, istri. Enggak istri, itu anak dan keturunan, atau di ruang lingkup kita yang seharusnya ketabrak, enggak ketabrak. Itu kan rezeki. Ya, itu rezeki besar. Itu sangat-sangat besar, luar biasa. Jadi satu waktu saya juga pernah dites yang kayak begini, jemaah. Untuk
duit gitu. Untung saya udah banyak digenjot di Hadramaut, untungnya gitu, dengan tasawuf yang luar biasa. Kalau enggak, kalau saya kebanyakan belajar fikih aja deh, aduh, dengan alasan, apalagi kan saya belum punya majelis alim ya Pak Ibrahim, baru nyewa, kesempatan tuh untuk beli tanah, kesempatan buat beli tanah, tapi itu kan syubhat. Kalau saya harus belajar hukum, ini syubhat, ini dari mana? Saya takut sebagaimana yang Kiai Abdul Majid mengatakan, bisa jadi ini jin naro, bisa jadi gak? Atau bisa jadi malaikat. Cuma antara jin dan malaikat kan kita nggak ngerti. Jangan mentang-mentang kalau begini udahlah malaikat aja, enak aja. Kalau itu orang yang ibaratnya udah kecantelan dengan dunia, udah kegemaran dengan dunia, dia akhirnya mempunyai pemahaman udah malaikat aja. Nggak juga, ini kan hukum. Kalau hukum bukti nyata. Sedangkan malaikat dan jin itu kan yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata secara zahir. Kalau nggak bisa dilihat berarti bisa kemungkinan malaikat, bisa kemungkinan jin. Berarti 50%, 50%. Kalau udah begitunya, kalau secara hukum itu namanya coba, lebih baik ditinggalin. Lebih baik ditinggalin ya Allah. Waktu itu kalau misalnya saya punya utang banyak, belum bayar mobil, belum bayar motor, belum bayar ini dan itu. Kesempatan juga gitu ya Pak Dardin ya, kesempatan untuk ambil, tapi alhamdulillah Allah selamatkan gitu. Allah selamatin, mudah-mudahan berikutnya Allah selamatin kita juga, amin. Ya, Allah selamatin yang kayak gitu. Jadi itu memang betul nih surah Thaha, maunya saya biar ada orang yang ngasih, itu kan jelas gak? Jelas. Tapi kalau tahu ada, ini yang gak jelas. Mau gimana kayak ceritanya, mau muka-muka Syamsul Hanafi kayak bodo amat. Jin nyerupain Syamsul Hanafi gak ada masalah, kan ini berbentuk mukanya dia, betul gak? Betul. Walaupun tuh dia jin, maunya saya kayak begitu, tapi ini kan gak berbentuk, tahu ada, repot gitu. Wa tuqda hawaijuhu fi dzalikal yaumi, dan ini bakal diberikan hajat-hajatnya di hari tersebut. Dia punya hajat apa aja, gara-gara baca surah Thaha bakal dikasih sama Allah. Ini jemaah, jangan cuma sekedar bisa ngajinya doang, nggak dipraktekin, sayang. Nggak ada maksud, nggak ada manfaat ngaji kecuali harus dipraktekin. Praktekin mulai dari besok surah Thaha. Berat, nggak ada yang berat kalau kita biasa. Tidak ada sesuatu yang memberatkan kalau kita sudah membiasakan diri. Janji gak besok mau jalanin? Yang kaum ibunya mau jalanin gak? Alhamdulillah. Yang kaum ibunya mau jalanin, gimana kita yang kaum laki-lakinya? Nih, bismillah. Pokoknya ingetin, sebelum baca surah Thaha, jangan tidur dulu di pagi hari. Baca sebentar, baca surah Thaha. Kalau yang udah biasa, nggak sampai 10 menit. Nggak sampai 10 menit. 135 ayat, nggak sampai 10 menit. Biasa orang yang bacaan Al-Qur'annya itu lancar, itu 1 juz itu cuma 20 menit. 1 juz. Ya, 1 juz yang bacaan Al-Qur'annya lancar, itu 1 juz 20 menit. Ini kan cuma 2 kebetan 2. Biasanya kalau 1 juz kan 10 kebetan gitu. Ini ya 5 menitan ya. Percaya gak? Ya. Percaya. Kalau misalnya jamaah besok baca lebih dari 5 menit berarti gak lancar. Gitu aja. Sampai setengah jam, iya gak lancar nanti. Tapi gak apa-apa. Gak lancarnya itu kalau dia biasakan bakal lebih istimewa daripada lancar gak dibaca. Akhirnya kejadian kura-kura menang melawan apa? Kancil. Kura-kura bisa lari menang perlombaan dengan kancil, kayak begitu. Saya nggak mau jelasin yang kayak gitu kebanyakan. Ini aja dulu. Jadi kura-kura sih. Ini aja dulu. Wa talinu lahul qulubu, dan hati bakal menjadi tenang. Baca surah Thaha hati tenang. Bayangin, duit ada, hati tenang, enak gak?
Taufik. Baca, udah bismillah. Ya Allah bitaufiq wal hidayah, amin. Baca nih, baca. Ini ya Allah betapa harga di BBR ini, harga Islam betul-betul murah banget. Baca, duit dapat, hati tenang. Itu kan memang tujuan hidup. Mau ngapain lagi udah kalau begini? Masa kerjanya Ustaz ya? Hah? Masa kerjanya. Tetap kerja. Model kita bukan ulama. Kalau dibilang nggak kerja salah. Bisa jadi duitnya itu kerjanya ini bertambah dari hasil kerja. Yang tadinya kita kerja dapat 100, gara-gara baca surah Thaha jadi 200. Itu bukan artinya nggak usah kerja. Kalau kita ulama memang nggak usah kerja. Ya, kita ulama nggak usah kerja. Kenapa? Modal keyakinan yang utuh. Tapi kalau kita sebagai pekerja, kerja sebagaimana biasa. Tapi itu bakal ditaikin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya dia bakal dapat sehari dapat 100, tahu 200. Yang tadinya sebulan dia dapat 5.000 misalnya, tahu jadi 10.000. Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan lebih. Bukan malah nggak kerja, salah. Kecuali orang yang mempunyai keyakinan utuh seperti model mereka para ulama saleh, nggak kerja juga duit nyambung. Tapi kita jangan belajar nggak kerja aja mah. Ya, tetap kerja, tetap. Yang biasa di blok M, blok M. Yang biasa di blok A, blok A. Yang bisa di blok B, blok B. Yang biasa di blok C, blok C. Yang biasa di blok Z, sekalipun blok Z emang udah kerjaannya di blok Z. Nggak harus di blok M atau blok N. Jalanin. Ya. Jadi yang kayak begini bukan artinya malah menghentikan kerja, tetap kerja. Tapi nanti hasilnya coba aja lihat. Coba lihat. Kita sebagai marketing, misal suatu waktu ketika kita belum baca surah ini, hasil kita sebegitu-begitunya doang. Giliran kita udah mulai baca ini aja dah, luar biasa. Hasilnya spektakuler. Kalau misalnya kita sebagai pekerja rental misalnya, itu luar biasa setiap hari dan orangnya pada baik semuanya. Nggak dibohongin tuh kita. Udah pertama nggak dibohongin, hati kan tenang. Kemudian tuh duit lancar, alhamdulillah. Habis ada yang nyewa lagi, berketerusan tuh dibanjiri rezeki. Tuh kalau misalnya kita sebagai pedagang, hatta di pedagang somai, habis tuh dia bikin lagi, habis lagi dia bikin lagi, habis lagi. Kenapa? Tuh berkah. Coba jalanin aja. Tapi jalanin juga surah Thaha. Kelihatannya sih panjang, 135 ayat. Tetapi kalau kita jalanin, tadi saya bilang paling cuma sekedar 10 menitan ketika kita baca. Wa yunsaru 'ala a'da'i, dan bukan itu saja, dia bakal ditolong dari musuh. Usaha dia dijamin sama Allah, dijaga sama Allah. Orang ditolong sama musuh. Ada orang yang macam-macam dengan usaha dia, digerakin sama Allah, dimundurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mereka, para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini mainan zahir dan batin. Di satu sisi kita ngambil rezeki dengan mudahnya, di sisi lain dijaga tuh rezeki kita, jangan sampai kecolongan, jangan sampai diambil orang secara zalim. Walaha minal fadli ma la yuhsa. Dalam pembacaan surah Thaha itu banyak karunia yang tidak bisa dihitung. Walamma nazalat, tatkala surah Thaha turun kepada Nabi Muhammad, Thaha itu turun, Galatil malaikatul, malaikat berkata, Tuba li khalqin nazalat alaihim hadhihi surah. Sangat-sangat beruntung makhluk yang diturunkan kepada mereka surah ini. Berarti ini umat Islam beruntung banget diturunin surah Thaha. Malaikat yang langsung mengatakan, kenapa? Karena banyak karunia yang ada di dalam surah Thaha. Jadi rizki zahir kelihatan, batin kelihatan juga, ketenangan jiwa, kenikmatan hidup, damai, gitu. Kan ada juga orang yang punya duit tapi suami istri berantem melulu, ada gak? Ada gak? Banyak, tapi ini ada duit tapi hidupnya kalem, masya Allah. Ada duit kalem, tenang. Ada duit banyak, dia ngaji aja. Ada duit banyak, dia sholat aja. Kan ada sebagian orang punya duit, lupa diri, lupa daratan. Udah, kenapa? Karena nggak ada ketenangan jiwa. Bisa jadi nggak disertai dengan surah Thaha. Jadi Allah menghendaki hambanya, Nabi Muhammad menghendaki umatnya nih, kita biar hidup rukun dan damai.
Kita punya dunia tapi hidup kita rukun dan damai. Amin. Bisa jalanin surah Taha. Dari mulai besok nih jalanin surah Taha. Untuk intaha bima'na. Selesai pembahasan tentang surah Taha. Kan lumayan kalau misalnya dia sebagai penjaga, kan penjaga banyak. Presiden juga kan penjaga negara. Gubernur penjaga kota. Ada juga penjaga sekolah. Ada juga penjaga majelis alim. Ada juga penjaga yang di mana tuh? Yang anaknya polisi. Pak, gitu. Itu kan penjaga juga, penjaga mobil. Aturan tuh dia dapat sehari 50.000. Coba ya, baca surah Taha, bisa berkelipatan. Berkelipatan. Bukan berarti udah baca surah Taha kemudian dia diam di rumah. Bukan magomnya, dia diam di rumah. Siapa yang mau manggil ente ceramah? Siapa yang mau manggil ente ngajar? Bacaan masih belepetan, ente suruh ngajar, nggak bisa. Jadi menurut magomnya kita masing-masing. Ya bisa dipahami jemaah. Gitu. Oh kalau saya belum kerja, misal yang masih sekolah, nanti dikasih duit sama orang tua bertambah. Bisa gitu? Iya. Nanti bisa dikasih duit dari orang tua bertambah, berkelipatan. Gara-gara kita baca, tuh rezeki orang tua berkelipatan. Akhirnya kita dapat nambah. Walaupun ini bisa jangan punya pemahaman, kalau kita sekolah atau kuliah kan nggak ngedatangin hasil. Siapa bilang? Datangin hasil. Orang tua kita yang tadinya punya duit cuma sekedar sebegini, toto sebegitu. Akhirnya kelebihan tersebut dikasih kepada kita berkah dari surah Taha. Jadi jangan anggap ini surah main-mainan. Yang misalnya yang pada sekolah, yang pada kuliah nggak ada artinya, saya nggak kerja. Banyak artinya. Tahu-tahu ada orang datang, anak suka banget sama dia. Tahu-tahu digenggemin aja tuh dia. Berapa? 50 juta langsung berat bisa. Bisa nggak? Bisa. Sangat bisa, dan ini bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil. Tahaddusan bin ni'mah. Seringkali saya waktu di Hadramaut, saya mengamalkan model-model yang kayak begini. Itu ketika saya keluar dari kuburan orang-orang saleh, ada manusia yang ngasih duit ke saya. Nah ini kan ada orang yang ngasih duit, berarti kan bentuknya jelas. Ketika saya buka tuh luar biasa duitnya. Saya pikir dalam hati, saya nggak punya encang di sini, encing nggak punya, kakak saya paling gede, adik saya semua di rumah, keponakan ya ketika itu belum punya keponakan, mau tetangga, saya pikir-pikir belum ada tetangga yang di Hadramaut, gitu, belum ada. Terus dari mana? Dari Allah. Entah berbentuk apa, yang penting ada bentuknya. Makanya saya ambil, ada bentuknya. Coba yang kalau tadi tuh tahu-tahu nggak ada berbentuk, tahu-tahu ada di rumah, walaupun segepokan duit, tapi itu kan nggak ada bentuknya, nggak ada yang ngasih. Nah itu yang kita bingungan. Tahu-tahu ada yang ngasih. Dengan orang tuh, orang ngasih, Allah Akbar, dihitung-hitung luar biasa. Saya bisa berangkat haji berkali-kali, tahaddusan bin ni'mah. Bisa berangkat ke sana ke sini, ke sana ke sini. Itu modal zikir. Emang mau ngapain lagi udah? Modal zikir gitu. Jadi jamaah sekalian, artinya ini sebelum jamaah mulai, saya udah ngasih contoh yang kayak begini. Jadi nggak usah takut, saya udah jalanin. Dan alhamdulillah hasil. Karena saya udah yang jalanin. Itu hasil. Ini ada surah ringan, gampang, ngamalinnya juga gampang. Suratul Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Apa Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan ringan. Bahkan kebanyakan imam lebih banyak pilih surah ini. Kenapa? Ringan. Gitu. Ringan mah. Sampai terkadang Imam Jumat saya kaget. Bacaan bismillah sih Al-Fatihah bagus banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tak terasa air mata berjatuhan. Enak banget.
waladdallin. Amin. Jumat nih, Jumat. Udah girang orang. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallah. Jumat dia baca qul huwallah. Gimana ceritanya nih? Ini imam hafal Al-Quran apa enggak? Yang minimal disuruh baca apa? Sabihis. Halataka, sabihis dan halataka. Dan sunnahnya itu sunnahnya. Dibaca kuliah kulhu. Aneh-aneh aja. Qul huwallahu ahad. Walaupun dia model-modelnya tetap aja kulhu juga. Ini gimana? Jumatan pakai kulhu gitu. Jadi udah banyak ninggalin sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini suratul Ikhlas. Jadi dibaca bukan untuk Jumatan, tapi dibaca di kapan tahu aja. Sampai kita masuk rumah sekalipun baca nih. Setelah saya banyak tahu tentang Al-Ikhlas, saya amalin. Setiap saya masuk ke rumah, saya baca Al-Ikhlas gitu. Cuma kan nggak perlu untuk diperjelas, nggak perlu bilang Bismillahirrahmanirrahim. Emang anak TK? Udah dalam hati aja baca. Masuk gitu. Qira'atuha minal asbabil gawiyati li jalbil rizqi. Pembacaan surah Al-Ikhlas itu diantara sebab yang sangat kuat untuk menarik rezeki. Untuk menarik rezeki. Tadi saya bilang rezeki perlu ditarik. Dan yang narik bukan lewat tangan kita, lewat tangan Allah. Ini kan Al-Ikhlas kalimatullah, firman Allah. Yang kita minta bantuan lewat firman-Nya Allah. Fa'an Jarir bin Abdullah qala, dari Sayyidina Jarir bin Abdullah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad indama yadkhulu manzilahu, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai akhir, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, indama yadkhulu manzilahu, ketika dia masuk ke rumahnya, nafatil faqra an ahli dzalikal manzil, bakal terhindar kemiskinan dari orang yang ada di rumah tersebut. Jadi orang yang ada di dalam rumah tersebut bakal terhindar dari kemiskinan. Allah berikan kekayaan zahir dan batin dengan keberkahan kalau kita masuk selalu membaca Qul huwallahu ahad. Mulai praktekin nih kita nih. Mulai praktekin. Ketika kita masuk ke rumah, ntar nih pulang aja, masuk ke rumah baca. Dan ini enggak seperti habis makan cabai langsung pedas. Allah melihat tingkat istiqomahnya, tingkat kekuatannya, tingkat kemudian keyakinan yang lebih tinggi. Dengan sendirinya digampangin sama Allah gitu. Jadi yang di dalam rumah kita, istri kita atau suami kita, anak kita, atau mungkin bisa jadi pembantu kita, sampai pembantu kita rezekinya bakal diberikan kebanyakan oleh Allah. Kenapa? Karena dia tinggal di rumah kita, akhirnya dapat keberkahan dari Qul huwallahu ahad. Remeh gak? Ringan gak Qul huwallahu ahad? Ringan banget, sangat ringan. Tapi terkadang dengan ringan kayak gini, saya mau tanya, jamaah ketika masuk ke rumah baca Qul huwallahu ahad belum? Belum, karena nggak tahu. Padahal ringannya seringan-ringannya. Oh, lebih berat kita bawa beduk daripada baca Qul huwallahu ahad. Betul nggak Bang Juli? Bawa beduk, apalagi beduk Sunan Ampel. Iya, apalagi beduknya Sunan Ampel yang bisa jadi Bang Syahrul aja belum tentu bisa. Beduknya Sunan Ampel gede itu, yang bisa jadi 5 orang, 10 orang baru bisa terangkat. Tapi ini Qul huwallahu ahad gampang. Kita bangun tidur baca Qul huwallahu ahad juga nggak bakal bolak-balik insyaallah, ya kan? Kita kemana aja baca Qul huwallahu, kita naik motor, naik mobil, dan kaki apa semuanya. Andai kan ada orang ngajak ngomong lagi, kemudian kita baca Qul huwallahu ahad, insyaallah nggak bakal keder. Saking hafalnya kita, tapi kita ngamalin nggak? Bukan permasalahan remeh atau ringannya. Udah ngamalin belum? Belum. Kenapa? Karena kebodohan yang kita miliki. Bodoh nih. Nah, dari seperti itu kita keluarkan dari kebodohan kita masuk dalam aturan-aturan syariat. Jadi orang yang punya dalam aturan syariat sebenarnya digampangin sama Allah. Dunia dan akhirat gampang. Kalau benar-benar dia membahas syariat dengan matang dan mengamalkannya. Ingat tuh, dia membahas dengan matang
dan mengamalkan. Kan terkadang ada orang baru koma berhenti. Ya Allah, baru koma, belum ketahuan titiknya. Gitu. Ayo kita Bismillah, perbanyak aja dulu ngaji sambil kita amalin. Perbanyak aja dulu ngaji. Kalau kata Maulana Syafi'i Adami, perbanyak ngaji deh sambil ngamalin. Nanti Allah yang nentuin. Allah yang nentuin. Kalau udah Rasulullah bersabda, kira-kira bohong nggak sabda Rasulullah? Ya. Saya mau tanya, kira-kira sabda Rasulullah bohong nggak? Enggak. Kalau enggak, amalin aja udah. Kalau misalnya Rasulullah yang bersabda kayak gitu, orang yang ada di rumah gara-gara kita baca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ketika kita masuk ke rumah, mereka nggak bakal jatuh miskin. Insyaallah. Wa an Sahal bin Sa'ad qala, dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad qala, beliau berkata, Jana rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang pernah datang kepada Nabi Muhammad. Fasyaka ilaihi al-faqra, kemudian dia mengadu tentang kemiskinannya. Ya Rasul, aku miskin ya Rasul, miskin. Wadhiqal ma'isyah, dan kesulitan hidup. Udah miskin, hidupnya sulit lagi. Cari kerja ini susah, ini susah lagi, ya Allah. Gitu. Ibaratnya ijazah SD zaman sekarang bisa apa? Tapi bisa kalau misalnya digerakkan dengan, bentar nih, lihat jawabannya. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, "Idza dakhalta manzilaka." Jika kamu masuk ke rumah kamu, fasallim, maka ucapkan salam. In kana fihi ahad aw lam yakun fihi ahad. Walaupun di dalam itu ada orang atau tidak ada orang, tetap ucapin salam. Kalau kamu setiap mau masuk ke rumah, ucapin salam aja. Assalamualaikum. Kita mau masuk ke rumah nih, rumah kita baru pulang dari luar daerah, atau kita baru pulang dari mana saja, rumah kita kosong, ucapin aja tetap salam. Kenapa? Bisa jadi di situ ada sahabat kita selain manusia yang lagi nunggu kita. Bisa jadi malaikat rahmat yang ada di dalam rumah kita. Ya kan? Bisa jadi, makanya ketika kita ucapin salam tuh rahmat, bergembira. Dan malaikat rahmat bakal ngasih jawaban lagi. Kalau malaikat rahmat ngasih jawaban ke kita lagi, beruntung hidup kita. Tumasallim alayya, kemudian baca salawat. Nih, etika masuk rumah. Yang banyak jamaah bisa jadi nggak ngamalin. Belum ngamalin. Ya. Udah ngamalin belum? Masuk rumah sambil baca salawat. Ini kan baca salawat kita baru udah duduk di majlis alim baru baca salawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Itu kan kalau kita udah masuk majlis. Tapi kita masuk rumah baca nggak? Enggak. Ini ilmu nih. Jadi kita masuk rumah baca salam, Assalamualaikum maksudnya. Kemudian baca salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qra' qul huwallahu ahad. Kemudian habis itu baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Marratan wahidatan, satu kali. Fa fa'ala rajul, kemudian orang yang bertanya tersebut, laki-laki tersebut ngamalin apa yang telah disabdakan Rasulullah. Udah mulai ngamalin. Kan katanya dia miskin, nggak punya duit, hidupnya sengsara, sulit hidupnya. Rasulullah ngasih tahu, ya udah, setiap kamu masuk ke rumah baca deh, baca salam, ucapkan salam, kemudian ucapin sholawat, kemudian setelah itu membaca qul huwallahu ahad sampai akhir. Fa'ala rajul, kemudian orang tersebut mengamalkannya. Fa'adallahu 'alaihi rizqa, kemudian Allah memberikan kepada orang tersebut rezeki. Hatta fadha 'ala jiranihi wa qarabatihi, sampai luber ke tetangga dan kerabat-kerabatnya. Sampai luber tuh dia punya rezeki. Kan biasa kalau orang punya rezeki dia bakal ngasih tetangga. Kenapa dia punya rezeki lebih? Dia ngasih ke kerabatnya. Kenapa? Karena rezekinya lebih. Sampai lubernya dia punya rezeki, tetangga kebagian, kerabat juga kebagian. Mau nggak kayak gitu jemaah? Ayo, bismillah amalin. Kelihatannya remeh, cuma ngucapin salam, salawat, baca qul. Tapi berapa banyak yang gara-gara remehnya nggak dibaca, nggak diamalin. Taufik. Betul.